Kalian itu harus melayani rakyat. Jangan bikin diskusi-diskusi aneh seperti ini, lalu rakyat nanti disuruh nunggu. Apa ini? Apa kita nggak punya malu? Tonton itu film supaya kalian bisa bercermin. Itulah Indonesia. Supaya kalian bisa nangis seperti rakyat nangis menunggu kalian berunding, bahas-bahas. Come on, mikirlah. Tuhan kasih kalian kesempatan memimpin, lakukan sesuatu yang baik. Jangan malah bela ini, bela itu, bela itu. Mengerti apa? Anda mengerti politik itu sejak kapan? Ini politik brengsek. Aku bukan ahli politik, tapi aku punya common sense. Aku punya sensitivitas. Aku punya empati. Aku punya empati pada kehidupan. Karena yang kalian kelola itu adalah kehidupan rakyat Indonesia. Jadi jangan mencari-cari, datang ini anak lagi bawa-bawa laporan. Kamu nggak malu begitu? Aneh aja loh. Kalau kamu mau belajarlah, lihat apa yang terjadi pada bangsa ini. Saya sudah lama dengan teman-teman saya di gerakan saya sudah lama mengatakan kita akan tiba pada titik ini. Ini titik paling konyol. Konyol, tidak berwibawa, kehilangan harkat, kehilangan harga diri. Itulah Indonesia sekarang. Buat aku, di sini ini negara sudah tidak punya kepala negara. Jangan manja-manja. Nggak ada kepala negara. Mana kepala negaranya? Mundar-mandir sana sini. Oh nggak usah, jangan dibilang ragu. Jangan. What? Emang kita tolol? Jangan kalian membuat ya seolah-olah bangsa ini atau negara ini tidak punya undang-undang dan aturan. Kalian mau berpolitik untuk merebut satu kedudukan, silahkan. Tapi begitu kalian jadi presiden atau DPR atau apa, buka itu semua politik. Buka. Dan jadilah pengabdi pada rakyat, pada bangsa, pada negara. Kalian tuh digaji. Rakyat loh yang gaji. Dan rakyat menonton kelakuan kalian. Do something. Aku buat, jangan-jangan Anda juga nggak tahu tuh kalau misalnya dari tadi ngomong konstitusi yang mana? Yang udah diacak-acak itu. Yang udah jadi liberal itu. Yang membuat kita makin miskin itu. Itukah konstitusi? Kalau nggak ada gerakan yang kuat dan keras ya, terutama kepada DPR, jangan main-main. DPR itu juga, ini juga presiden ini aneh banget. Ya, DPR itu kontrol, bukan musuh. Jadi kalau DPR menegur, ya harus dia dengar. Nggak, jangan dibuat, ini kan suasananya semua politik, ya kan? Karena ketakutan politik. Tinggalkan politik. Sekarang zamannya bekerja. Udah jadi presiden, kerja. Jangan panggil-panggil apa saingannya Megawati lah. Kenapa nggak? Mana si Megawati? Coba. Loh, mana? Kan kita semua mendengar, mulai dari media resmi sampai ke warung kopi, kita udah tahu bahwa kebingungan presiden kita ini karena ada partai-partai pengusung dan pendukungnya. Oke, sekarang kemana Megawati? Emang kita gaji Megawati buat nakut-nakutin Jokowi? Mana itu siapa? Surya Paloh. Ayo muncul keperluan, jangan berada di belakang. Jangan ini fitnah, jangan-jangan bukan Megawati yang nunggangin, memang jangan-jangan emang Jokowinya aja nggak bisa, ya kan? Jadi ngomong, ini negara milik kita bersama, bukan milik satu orang. Jangan ada yang merasa dirinya berhak mengatur-ngatur presiden yang udah ditetapkan. Gue suka atau tidak suka dia presiden. Jangan diganggu-ganggu. Suruh dia membuktikan dia mampu atau tidak. Kalau hari ini menurut saya, kita tidak punya kepala negara. Nah, apakah kepala negara ini karena dia tidak mampu atau dibuat tidak mampu oleh penunggang-penunggangnya? Aku nggak ngerti. Tapi yang pasti ini negara dalam bahaya. Kalau ini terus-menerus seperti ini, bangsa ini dalam bahaya. Mau sampai kapan? Setiap detik yang kita tinggalkan, itu ada nilai rupiahnya.
Kalian kan ada ahli ekonomi, ahli berhitung. Aku aja cuman seniman, aku bisa mengerti apa yang tidak bergerak. Ya kan? Jadi kalau buat saya, memang ini adalah momentum. Kita harus pakai momentum ini untuk mengubah cara kita melihat bangsa ini dan menghargai bangsa ini. Buat aku nggak penting kok pra-peradilan. Si BG sendiri ngomong kok. Dia ngomong apa tuh? Pokoknya kalau saya nggak dilantik, saya akan bongkar kecurangan pemilu. Apa nih? Ya artinya secara kualitas manusia ini nggak benar. Saya kira dia nggak ada ngomong gitu. Dia ngomong di media. Ya, di media. Ngomong. Ya, dia waktu apa? Waktu dari sekretaris presiden kepresidenan mengatakan supaya mundur, dia bilang kalau saya nggak dilantik, saya akan bongkar. Nah, maksud saya ini secara kualitas saja udah nggak benar. Padahal dia bagian dari pilpres, ya kan? Jadi kalau betul ada kecurangan, dia juga bagian dari situ. Giliran kebutuhannya tidak mau dicopot, terus dia ngancam. Sebenarnya Tuhan lagi bekerja. Tidak perlu pra-peradilan. Mulutnya sendiri membuka bahwa dia tidak layak jadi Kapolri. Mulutnya sendiri. Jadi kalau aku mungkin ini mau saya tutup aja, daripada saya agak stres nih gue. Tadi aku udah panggil Megawati ya, udah. Oke, jadi kalau saya sih menghimbau ya, kembali ke film tadi, tolong ditonton supaya kita melihat bagaimana buruknya bangsa ini. Dan itu hasil kita. Setelah reformasi apa sih yang didapat oleh rakyat? Jangan ngomonglah tentang pemilihan apa tuh namanya? One vote apa itu sebagai sebuah kebanggaan kemajuan, enggak. Hak demokrasi rakyat itu adalah hidup, dikasih lapangan kerja. Jangan tahu-tahu dikasih kartu terus baris-baris di depan kantor pos, itu bukan. Itu bukan hak demokrasi. Mereka jadi pengemis, padahal mereka yang bayar kalian. Itu yang terjadi. Jadi kalau buat aku ini harus ada revolusi. Itu kaum pergerakan tuh bergeraklah, jangan cuma ngancam-ngancam. Saya kira ini malam yang paling Ibu Ratna ini darahnya paling tinggi malam ini. Kita rehat sejenak.